Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 22 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berdampak Bukan Tampak. Berdampak bukan tampak. Firman Tuhan terambil dalam 2 Tawarikh pasal 2 ayat yang ke-30. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa hidup kami dipanggil sesuai dengan perintah kebenaran firman Allah, agar kami tidak hanya menjadi orang percaya yang tampak, tapi menjadi orang percaya yang berdampak, yang memberikan pengaruh positif kepada kehidupan yang ada di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang tampak atau yang berdampak. Kalau tampak itu berarti hanya terlihat. Sesuatu yang tampak itu tidak berdampak. Tapi kalau yang berdampak itu kadang-kadang tidak tampak namun kemudian menimbulkan dampak. Apa dampak yang dilakukan oleh Hizkia sebagai seorang raja Yehuda? Dalam umur ke-25 tahun sudah jadi raja dan 29 tahun Hizkia memerintah di Yerusalem. Dia memiliki hati yang takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Mengapa Hizkia disebut sebagai pribadi yang berdampak dan bukan tampak? Kita lihat di dalam ayat yang ke-30 pasal 22 Tawarikh. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita paham dan tahu air adalah kebutuhan utama hidup manusia. Apalagi mereka yang tinggal yang banyak padang gurunnya. Maka air seakan-akan adalah nyawa untuk setiap orang yang untuk memenuhi kebutuhan mandi, makan, minum, mencuci, dan segala sesuatunya. Untuk kebutuhan tanaman, tumbuh-tumbuhan, semuanya berasal dari air. Apa yang dilakukan oleh Hizkia adalah dia mengatur air sedemikian rupa, sungai sedemikian rupa, agar alirannya itu menimbulkan kesejahteraan. Kemudian bisa tersalur secara merata untuk pertanian dan untuk apapun juga. Itulah fungsi daripada sungai. Sehingga dikatakan Hizkia membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat kota Daud. Jadi melakukan bendungan. Seperti apa bentuknya sahabat seperjalanan? Silakan boleh mencari data di internet. Pada bagian ini sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala manusia itu hanya mencari perjuangan hidup untuk dirinya, mencari air, kebutuhan air untuk dirinya, untuk menghasilkan listrik untuk dirinya. Di dalam krisis energi yang sedang terjadi di dunia ini, Erick Thohir, seorang menteri daripada bangsa dan negara kita, akan menggelontorkan sekian miliar yang pertama agar masyarakat Indonesia, ibu-ibu rumah tangga berhenti memakai gas untuk masak dan diganti dengan kompor listrik. Itu akan disumbangkan, diberikan oleh pemerintah secara gratis. Hanya sekian miliar, kemudian nanti berapa tahun programnya itu dalam jumlah triliun. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi seorang pejabat memikirkan apa yang terbaik, menyalurkan apa yang terbaik. Tatkala sumber energi kemudian menipis dan berkurang, itu juga yang dilakukan oleh Hizkia dan dilakukan juga oleh pemerintah kita. Dan kita terus berdoa agar bangsa Indonesia ini terus memiliki pemimpin-pemimpin, para pejabat yang memikirkan seperti Hizkia, seperti Raja Hizkia, yang memikirkan apa yang baik buat masyarakatnya, apa yang baik buat katakanlah negara ini. Demikian juga sahabat perjalanan setiap kita masing-masing.
Kalau hidup kita hanya menjadi orang Kristen yang tampak, ya hanya orang taunya kita hanya orang Kristen, hanya sebatas itu. Lalu apa dampaknya kita sebagai orang Kristen? Lalu orang mengenyitkan alisnya, mengenyitkan dahinya, tidak tahu apa yang dibuat yang berdampak. Setelah dipikir sekian lama, tidak ada yang baik yang dibuat oleh yang bersangkutan. Maka kita hanya akan dikenal sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, yang terlihat, ya dia Kristen, ya dia ke gereja, tapi apakah menimbulkan dampak buat lingkungan? Apakah menimbulkan sebuah kehidupan yang bisa jadi teladan dan memberkati? Maka itu persoalan lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang percaya dan anak-anak Tuhan yang tidak hanya membawa Kristus hanya untuk hidupmu, tapi Kristus itu dirasakan oleh orang lain. Kasih-Nya dirasakan oleh orang lain. Pertolongan Tuhan itu dirasakan oleh orang lain. Melalui siapa? Yaitu melalui dirimu. Karena engkau dipanggil menjadi orang percaya yang tidak cukup hanya tampak dan terlihat dan diketahui, namun memberikan dampak, memberikan pengaruh, memberikan katakanlah solusi untuk masalah-masalah yang ada di sekitar kehidupanmu, memberikan jalan buat mereka yang sedang dalam kebuntuan, memberikan semangat bagi mereka yang sedang putus asa, memberikan pencerahan dan motivasi bagi mereka yang sudah lelah menjalani kehidupan ini, memberikan penerimaan kepada orang-orang yang tertolak oleh lingkungannya, tertolak oleh keluarganya, dan kemudian dia menjadi orang-orang yang menghukum dan menghakimi diri sendiri. Kehadiranmu itu memulihkan, maka engkau menjadi saluran air, aliran Gihon yang mengalir kemudian ke sebelah barat ke kota Daud. Engkau menjadi sungai yang terus mengalir, tidak hanya di aliran tertentu, alirannya tersebar kemana-mana. Tetanggamu mendapatkan berkat, keluargamu diberkati oleh kehidupanmu. Kalau engkau di tempat kerja, engkau menjadi berkat di tempat kerja. Kalau engkau masih studi, engkau masih sekolah, engkau masih kuliah, maka engkau menjadi berkat. Kehadiranmu itu memulihkan, bukan melukai. Kehadiranmu itu menyejukkan, bukan kemudian membuat panasnya lingkungan yang ada. Kehadiranmu itu membuat orang hidup dalam kerukunan, bukan kemudian menjadi perpecahan. Kelebihan-kelebihan yang engkau punya itu engkau menjadi berkat, sebagian engkau salurkan kepada orang lain. Maka di dalam posisi seperti itulah sahabat perjalanan, kita tidak hanya berhenti menjadi orang percaya, anak-anak Tuhan yang tampak, tapi kita menjadi orang percaya dan anak-anak Tuhan yang berdampak, yang memberikan manfaat, yang membawa terang sinar Tuhan yang bisa dirasakan oleh di sekitar kita. Maka engkau akan menjadi anak Tuhan yang tidak hanya tampak, namun menjadi anak Tuhan yang berdampak. Seperti Raja Hizkia, posisinya sebagai raja bukan menjadi kesempatan untuk menekan orang lain, tapi dipakai dengan posisi rajanya. Dia punya kewenangan, dia punya keleluasaan untuk berbuat baik lebih banyak, dan lebih banyak lagi. Sehingga Kristus dimuliakan lewat hidup kita. Kristus dikenal dan dirasakan lewat kehidupan kita. Mari sahabat seperjalanan kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah lewat renungan ini kami dipanggil tidak cukup menjadi anak-anak Tuhan yang tampak, namun anak-anak Tuhan yang berdampak, memberikan berkat, memberikan dampak positif buat sekitar kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ingat baik-baik, mengingat Raja Hizkia, mengingat kita menjadi orang percaya yang tidak cukup hanya tampak, tapi menjadi orang percaya yang berdampak dan menjadi berkat buat siapapun juga. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.